Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Memiliki kemuliaan, mendapat kemuliaan adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Mendekat kepada Allah adalah sesuatu yang menjadi tujuan dan harapan kita semua sebagai muslim. Namun kita harus mengetahui bahwa jalan mendapatkan kemuliaan, jalan mendapatkan keagungan, jalan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika berbicara kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, lepaskan kedua sendalmu karena sesungguhnya engkau akan memasuki lembah yang suci." Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap memakai pakaian yang beliau kenakan, bahkan memakai sendal yang beliau kenakan. Kenapa Nabi Musa disuruh melepaskan sendal karena masuk ke lembah yang suci, sedangkan Nabi Muhammad SAW yang menghadap Allah tidak diperintahkan untuk melepas sendalnya? Karena sendal tersebut terikat dengan zat yang sangat agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu pula diri kita, begitu pula semua hal di dunia ini. Para keluarga Nabi Muhammad SAW, kenapa mereka mendapat kemuliaan? Karena mereka memiliki nisbah, memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sahabat Rasulullah SAW pun demikian. Mereka mendapatkan kemuliaan sebab mereka adalah sahabat dari manusia teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mereka semua keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, para ulama adalah manusia biasa seperti kita. Namun dari mana mereka mendapatkan kemuliaan ini? Yaitu karena mereka memilih untuk memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita banyak menyaksikan bagaimana orang menjadi mulia sebab kawan yang ia temani. Ia menjadi mulia sebab orang yang ia jadikan teman. Begitu pula sebaliknya, ia bisa menjadi hina sebab dengan siapa ia berkawan. Kita saksikan misalnya kertas, ketika dia ditulisi hal-hal yang tidak bermanfaat, dia tidak ada harganya, dibuang, dijadikan bungkus makanan dan lain sebagainya. Tapi ketika kertas tadi terikat dengan Al-Quran, terikat dengan hadis Nabi Muhammad SAW, terikat dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka kertas ini dimuliakan, tidak akan ditaruh di lantai, ditempatkan di tempat yang tinggi dan lain sebagainya. Ini semua karena ia terikat dengan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka ia yang tadinya mungkin tidak berharga memiliki nilai yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, jika kita menginginkan kemuliaan, jika kita menginginkan keagungan di sisi Allah, ikat diri kita, hubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat bagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW dalam diri kita. Perhatikan bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW dalam keluarga kita. Jika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang penuh berkah, tidak ada jalan yang lain selain mengikatkan keluarga kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin ucapan kita menjadi ucapan yang bernilai, maka ikat ucapan kita, hubungkan semua kata-kata yang keluar dari mulut kita dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jika kita ingin apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan, memperoleh keberhasilan, ikatkan, hubungkan apa yang kita kerjakan dengan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dengan itu
Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita, menurunkan keberkahan kepada kita, memberikan kita keberhasilan dan kesuksesan yang mungkin tidak akan kita sangka-sangka. Ini semua sebab hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang tertidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi dunia ini seakan kiamat. Semua orang kebingungan mencari pertolongan. Ia kemudian ingat, kata para ulama, yang bisa menolong saya adalah Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian lari mencari di mana Nabi Muhammad. Ia ingin meminta pertolongan dan agar diselamatkan dari keadaan yang sangat menakutkan ini. Ketika ia berjumpa dengan Rasulullah SAW, ia berkata, wahai Rasulullah, aku umatmu, tolong selamatkan aku, wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah memandang orang ini, beliau berkata, saya tidak mengenalmu, kamu tidak memiliki hubungan dengan saya, kamu tidak memiliki ikatan dengan saya. Pemuda ini bangun dalam keadaan sangat sedih. Dia membayangkan bagaimana jika tadi bukan mimpi dan itu kejadian yang sebenarnya. Siapa yang akan menyelamatkan dia jika Nabi Muhammad SAW tidak mengenalnya? Kemudian ia bertanya kepada para ulama di tempatnya, dan mereka menjelaskan, kamu harus memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak sholawat kepada beliau, dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dengan cara memperhatikan umat beliau, yang dengan itu kamu akan memperoleh hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah kamu akan dikenal oleh beliau. Pemuda ini kemudian banyak mengamalkan sholawat, pemuda ini banyak membantu kaum muslimin, banyak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Selang beberapa waktu dia memimpikan hal yang sama, keadaan kiamat, manusia ketakutan. Dia pun lari kebingungan mencari di mana pertolongan. Ia akhirnya lari menuju Rasulullah SAW. Sampai di hadapan Rasulullah, beliau berkata, sekarang aku mengenalmu, sekarang engkau telah memiliki hubungan denganku. Jadi keselamatan kita di dunia, keberhasilan kita di dunia, juga keselamatan dan kesuksesan kita di akhirat ditentukan oleh seberapa kuat ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan ini sebagai koreksi untuk diri kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa selamat dan sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.